Selamat datang di Krisna Bacot Bola. Selesai sudah perjuangan tim nasional Indonesia U23 asuhan Sintayong untuk lolos ke babak putaran final Olimpiade 2024 setelah mereka dikandaskan Guinea dengan skor tipis 1-0. Di pertandingan yang diadakan di lapangan latihan timnas Prancis tersebut, sejatinya tim nasional Garuda Muda U23 berhasil mengimbangi permainan dari Guinea. Namun sayang, dua hadiah penalti kontroversial dari wasit menghancurkan semuanya. Penalti pertama dari Ilaix Moriba berhasil menjadi pembeda di laga tersebut dan menjadi gol satu-satunya untuk kemenangan Guinea. Dan untung saja di penalti yang kedua, Hernando Ari berhasil menjadi penyelamat Indonesia agar tidak kebobolan lebih dari 1 gol. Menurut catatan Mimin, hampir semua kekalahan tim nasional Indonesia U23 mulai dari babak penyisihan Piala Asia melawan tuan rumah Qatar di laga pembuka, tim nasional Indonesia harus menyerah kalah 2-0 dengan dibumbui kontroversi kepemimpinan wasit yang berat sebelah untuk tuan rumah. Kemudian di babak semifinal menghadapi Uzbekistan diwarnai dengan keputusan wasit untuk menganulir gol yang dicetak oleh Ferrari. Kemudian di perebutan peringkat ketiga, lagi-lagi Irak dapat mengalahkan Indonesia dengan sejumlah kontroversi yang dilakukan wasit, terutama wasit VAR asal Thailand, Sivakorn Pudong. Tidak hanya di level Asia, bahkan level dunia sekelas playoff Olimpiade pun kekalahan tim nasional Indonesia masih diiringi sejumlah kontroversi. Hal yang paling kentara adalah dua penalti yang tidak layak diberikan oleh wasit kepada kubu Guinea. Dua pelanggaran ataupun situasinya tidak layak mendapatkan hukuman penalti bagi Indonesia. Melihat situasi tersebut, Sintayong pun sebagai pelatih tim nasional Indonesia tidak terima anak asuhnya diperlakukan seperti itu. Sintayong pun diberikan kartu merah karena dianggap melakukan protes terlalu keras terhadap keputusan wasit di laga tersebut. Tak terima melihat tim nasional U23 kalah dengan cara dicurangi, netizen penggemar bola di Indonesia pun tidak tinggal diam. Dimulai dari kekalahan kontroversial di saat berhadapan dengan tuan rumah Qatar, wasit pun dibanjiri di kolom komentarnya. Kemudian saat kekalahan melawan Uzbekistan, nyaris hal yang sama terjadi pada sang wasit yang memimpin pertandingan tersebut. Dan kali ini korbannya adalah Sivakorn Pudong yang selalu menjadi kontroversi dan selalu ada setiap Indonesia mengalami kekalahan. Namun dari semua protes yang dilakukan netizen Indonesia terhadap kekalahan kontroversial yang diterima tim nasional U23 Indonesia, ada dua hal yang menurut Mimin keliru yang dilakukan netizen bola Indonesia. Yang pertama, saat tim nasional U23 mengalami kekalahan atas Irak di perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 yang lalu, netizen bola Indonesia yang mengaku pendukung setia tim nasional Indonesia justru menjatuhkan mental tim nasional Indonesia yang sudah mengalami kekalahan atas Irak dan menyerang pemain-pemain yang dianggap tampil buruk di laga tersebut. Contoh saja Marcelino Ferdinand dan Justin Hubner. Marcelino yang dianggap terlalu egois di laga tersebut diserang netizen. Kemudian Justin Hubner yang dianggap melakukan blunder sehingga tercipta gol kedua dari Irak juga diserang oleh netizen bola Indonesia.
Hal itu menurut Mimin keliru besar. Hal tersebut mungkin disebabkan oleh beberapa oknum netizen yang lupa bahwa dirinya hanya sebagai pendukung tim nasional Indonesia, bukan sebagai penghujat mereka. Jika mereka kalah, kita sepantasnya memberi semangat untuk mereka. Dan jika mereka menang, tidak sepantasnya kita terlalu beryuforia. Terkadang euforia yang kita alami dan membuat pemberitaan yang berlebihan terhadap tim nasional Indonesia ketika tim nasional Indonesia melebihi ekspektasi kita, membuat pemain-pemain tim nasional Indonesia mengalami star syndrome. Contohnya saja ketika kemenangan melawan Korea Selatan digemar-gemorkan di dalam negeri dan beritanya dilebih-lebihkan sedemikian rupa sehingga di babak semifinal tampil anti klimaks melawan Uzbekistan dan juga di perebutan peringkat ketiga melawan Irak. Percaya atau tidak? Yang terbaru, ketika tim nasional Indonesia U23 mengalami kekalahan kontroversial berhadapan dengan Guinea di babak playoff Olimpiade, netizen bola Indonesia justru menyerang akun tim nasional Guinea dengan perkataan rasis. Dan itu seharusnya tidak dilakukan, karena itu bukan tidak mungkin akan merugikan tim nasional Indonesia sendiri. Jika karena komentar-komentar rasis tersebut sepak bola Indonesia kembali dihukum FIFA, maka Anda semua akan gigit jari oleh kesalahan segelintir oknum netizen bola yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana menurut kalian yang menonton video ini? Apakah di antara kalian termasuk golongan netizen bola yang tidak bertanggung jawab tersebut? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga komen di bawah video ini agar channel ini semakin berkembang.